Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Cahaya keemasan mendesing dan menyebar ke dalam dantian. Sosok ilusi emas seukuran telapak tangan itu tampaknya terbentuk dari dalam api emas. Itu sedikit bergetar dan meluas keluar. Saat sosok ilusi emas kecil itu perlahan tumbuh, cahaya keemasan yang awalnya keluar tiba-tiba membeku pada saat ini. Setelah itu, mereka memantul dengan kecepatan yang mengejutkan sebelum akhirnya bergegas kembali ke sosok ilusi emas kecil. Tubuh kecilnya samar-samar menjadi sedikit lebih hidup saat jejak cahaya keemasan terakhir memasuki sosok emas itu. Pada saat ini, samar-samar seseorang dapat melihat penampakan sosok cahaya emas ilusi itu. Penampilan dan fitur-fiturnya pada dasarnya identik dengan Lindong. Namun, angka itu menyusut berkali-kali lipat. Dari kelihatannya, terlihat sederhana, jujur, dan imut. Itu tampak agak berbeda dari diri Lindong yang sebenarnya. Roh Yuan diaglomerasi. Namun, itu masih fiktif. Sebenarnya, Yuan Spirit Lindong belum sepenuhnya berkembang dan sedikit kurang dibandingkan dengan Yuan Spirit yang diaglomerasi oleh para ahli di tahap kehidupan misterius. Namun, karena Lindong baru berada di tahap 6 Yuan Nirvana, dia masih punya cukup banyak waktu untuk mengasah dan menyempurnakan Yuan Spiritnya. Ini akan sangat bermanfaat baginya ketika dia maju ke tahap kehidupan misterius di masa depan. Setelah Yuan Spirit Lindong menyerap semua cahaya keemasan di dalam dantiannya, dia akhirnya mulai turun perlahan. Segera setelah itu, dia mendarat di cincin naga Yuan di bawah. Lututnya ditekuk sebelum dia duduk. Tangan mininya juga membentuk segel latihan misterius pada saat ini. Bang! Guntur aneh yang teredam sepertinya tiba-tiba bergema di dalam tubuh Lindong saat segel pelatihan Yuan Spirit telah terbentuk. Gelombang demi gelombang deras seperti energi agung tiba-tiba menyapu dari dalam Yuan Spirit. Akhirnya, ia menjalar sepanjang meridian dalam tubuh Lindong. Energi ini mengalir melalui meridian. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang energi langsung mengalir ke pikiran Lindong. Akhirnya, ia masuk ke Niwan Place miliknya dengan cara yang sombong. Segera, badai dahsyat muncul di dalamnya. Cahaya keemasan menyebar ke setiap bagian tubuh Lindong dan menyelimuti dunia kecil di tempat Niwan miliknya. Lindong juga bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Yuan dan energi mental di dalam tubuhnya melonjak dengan cara yang sangat mengejutkan. Ini adalah umpan balik dari Yuan Spirit. Yuan dan di masa lalu sudah tidak ada lagi karena roh Yuan telah menggantikannya. Jelas sekali, karena menjadi pusat kekuatan Yuan, jiwa Yuan tidak diragukan lagi merupakan versi yang lebih kuat dan berevolusi. Berbeda dengan jumlah Yuan power yang diperlukan untuk mengaktifkan Yuan dan di masa lalu untuk mencapai dampak ofensif tertentu, Yuan Spirit saat ini hanya membutuhkan setengahnya. Inilah kesenjangan yang jelas antara keduanya. Kekuatan Yuan yang besar dan dahsyat serta energi mental mengalir deras ke seluruh tubuh Lindong dan istana Niwan miliknya. Menghadapi kekuatan yang meroket ini, Lindong dengan cepat merasakan bahwa penghalang tak kasat mata sepertinya menghalanginya, dalam upaya untuk memblokir kekuatan Yuan dan energi mentalnya untuk terus maju. Lindong tertawa pelan ketika dia merasakan halangan itu. Setelah itu, gumaman pelan yang disertai dengan panas yang liar, tiba-tiba terdengar. Terobosan. Bang! Saat Lindong bergumam dalam hatinya, riak panas yang sangat liar dan keras tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Api hitam nirwana tampaknya telah keluar dari dalam dagingnya. Setelah itu, ia mulai mengamuk dengan liar dan kejam. Api nirwana hitam yang liar dan ganas berkobar tanpa rasa takut. Meridian dalam tubuh Lindong dan tulang-tulangnya sekali lagi memiliki beberapa sisik hijau pekat yang muncul di sana, menghalangi kehancuran dari api. Pada saat yang sama, roh Yuan yang duduk di cincin naga Yuan di dalam dantiannya juga perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Cahaya keemasan menembus mata itu sebelum tekanan unik menyebar. Roh Yuan perlahan mengangkat tangan kecilnya sebelum sinar cahaya keemasan keluar secara eksplosif dari tangannya. Akhirnya, ia menyapu ke arah api hitam yang membubung. Api hitam sepertinya telah ditekan ketika cahaya keemasan itu menyerbu dan perlahan-lahan melemah. Memiliki jiwa Yuan jelas memberikan dorongan yang sangat besar ketika menghadapi kesengsaraan nirwana.
Hati Lindong tiba-tiba tergerak ketika dia menghadapi kesengsaraan nirwana di dalam tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya yang duduk di puncak gunung perlahan membuka matanya yang telah lama tertutup rapat. Setelah kedua matanya terbuka, mata Lindong langsung menatap langit. Ada awan badai berkumpul di tempat itu. Ular perak berenang di dalam awan gelap, mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Kesengsaraan petir angin. Lindong memandangi awan badai yang berkumpul. Namun, matanya tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan. Kemungkinan besar dia sudah mati rasa karena mengalami kesengsaraan kembar. Cahaya hitam pekat keluar dari kepala Lindong. Setelah itu, langsung berubah menjadi simbol kuno yang sangat besar. Simbol itu berputar, menjelma menjadi lubang hitam yang langsung menuju ke awan badai. Awan gelap segera bergejolak dengan liar setelah simbol leluhur yang memangsa masuk ke dalam. Raungan guntur yang keras dan jelas bergemuruh dan bergema di seluruh tempat, mengguncang puncak gunung ini hingga bergetar berulang kali. Namun, tidak ada satupun petir yang jatuh. Orang ini nampaknya semakin mahir menguasai simbol leluhur yang memangsa. Di puncak gunung, ketika tikus kecil melihat pemandangan ini, tanpa sadar ia tersenyum dan berkata, "Di samping Little Marten, ada Little Flame, yang sosoknya seperti menara logam." Pada saat ini, dia juga telah mengundurkan diri dari kondisi pelatihannya. Terlebih lagi, sepertinya auranya telah diperkuat setelah pelatihan ini. Sepertinya kesengsaraan petir angin ini tidak mampu menimbulkan ancaman sekecil apapun bagi kakak. Api kecil membuka mulutnya dan tersenyum. Marten kecil mengangguk dengan lembut. Memiliki benda suci seperti Devouring Ancestral Symbol dan berhasil mengumpulkan Yuan Spirit, bahkan kesengsaraan nirwana dan ujian petir angin yang tiba bersamaan tidak lagi menimbulkan banyak masalah bagi Lindong. Perkembangan masalah ini juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh duo tikus kecil. Mengikuti cara liar yang digunakan oleh simbol leluhur yang melahap ke dalam uji coba petir angin, energi liar dan keras yang terkandung di dalamnya juga menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Jelas sekali, ia sedang dimakan oleh simbol leluhur yang memangsa. Setelah suara guntur teredam terakhir muncul, awan badai di langit akhirnya tersebar seluruhnya. Simbol leluhur yang memangsa bergegas kembali dan memasuki istana Niwan milik Lindong. Segera setelah itu, gelombang fluktuasi agung yang tak terlihat menyebar seperti badai dengan Lindong di tengahnya. Lindong tiba-tiba membuka kedua matanya ketika energi mental yang agung tersapu. Setelah itu, dia membanting telapak tangannya ke tanah di depannya. Bang! Telapak tangan itu jatuh dan garis retakan besar segera meletus. Dalam sekejap mata, itu telah meluas hingga ke tepi gunung. Segera, gunung itu mulai bergoyang sedikit. Yuan power dan mental energi yang liar dan penuh kekerasan bersiul di sekitar Lindong, sementara cahaya keemasan berkelap-kelip di kedua matanya. Hal ini berlangsung cukup lama sebelum perlahan-lahan menyebar. Cahaya keemasan yang menyilaukan menghilang sebelum Lindong perlahan mengeluarkan seteguk udara panas. Setelah itu, dia berdiri. Tubuhnya bergerak dan terdengar suara berderak. Kekuatan agung diam-diam melonjak seperti guntur yang mengejutkan. Tahap 7 Yuan Nirwana, 6 Segel Master Simbol Surgawi. Dengan penggumpalan Yuan Spiritnya, kekuatan Lindong tidak diragukan lagi melonjak sekali lagi kali ini. Tidak buruk. Berdiri di sampingnya, ketika mata tikus kecil mengamati tubuh Lindong, semburat keterkejutan melintas di matanya sebelum dia mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, Lindong menyeringai pada tikus kecil. Air liur pembuatan bir spiritual inti bumi tidak banyak membantu saya. Marten kecil tertawa kecil. Selanjutnya, matanya melihat ke arah tertentu dengan sedikit terkejut. Dia dengan lembut berkata, "Lagi pula, dibandingkan denganmu, sepertinya dia lebih mengkhawatirkan." Lindong kaget saat mendengar kata-kata ini dan buru-buru menoleh. Pupil matanya sedikit menyusut ketika dia melihat wanita muda itu duduk di atas batu. Kuncir kudanya tersebar sementara rambut hitam legamnya berubah menjadi warna biru es yang agak aneh. Wanita muda itu duduk di atas batu hijau, sementara rambut panjangnya yang berwarna biru es tersebar di seluruh tubuhnya. Secara tidak jelas, sepertinya ada binar dan hawa dingin yang membekukan yang diam-diam meresap di udara. Rasa dinginnya tidak kental, namun sensasi sedingin es yang bisa menembus hingga ke dalam tulang seseorang. Penampilannya sepertinya mampu menyebabkan jiwa seseorang membeku sepenuhnya.
Apa yang terjadi? Tanya Lindong dengan ekspresi kaget. Jelas sekali dia tidak memahami perubahan misterius yang terjadi pada Ying Huan selama pelatihannya. Gadis ini tidak sesederhana itu, jawab tikus kecil dengan ekspresi muram sambil perlahan berbalik. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Situasi di hadapannya memang sesuatu yang tidak akan terjadi pada orang biasa manapun. Saat Lindong dan dua orang lainnya mengamati, ekspresi agak sedih muncul di wajah cantik Ying Huan. Pada saat berikutnya, cincin demi cincin lingkaran cahaya biru sedingin es tiba-tiba mulai muncul perlahan dari tubuhnya. Lingkaran cahaya biru sedingin es mulai menghilang, menyebabkan tanah tampak terkunci dalam sekejap. Setelah beberapa napas, seluruh puncak gunung telah berubah menjadi gunung es biru. Ketika beberapa lingkaran cahaya biru es mulai menyebar, Lindong dan dua lainnya tiba-tiba melihat rambut biru es Ying Huan tumbuh lebih panjang. Saat angin kencang sangat dingin bertiup, rambut panjangnya yang berwarna biru es beterbangan di udara. Ditambah dengan kepingan salju yang menari-nari di udara, dia tampak seperti ratu es di tengah salju. Pemandangan di depan mereka sungguh megah dan memikat. Saat lingkaran cahaya mulai berfluktuasi, ekspresi kesakitan di wajah Ying Huan menjadi lebih kaya. Sesaat kemudian, matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Begitu dia membuka matanya, pupil matanya yang semula hitam kini dipenuhi warna biru sedingin es. Bahkan pupil matanya menjadi sedingin es, dan tidak ada sedikit pun emosi di dalamnya. Tatapannya mirip dengan dewa yang memandang rendah manusia, tidak ada kegembiraan, tidak ada kesedihan, tidak ada kebajikan dan tidak ada kejahatan. Ekspresi serius muncul di wajah Lindong ketika dia melihat keadaan Ying Huan saat ini. Tatapannya saat ini tidak memiliki titik fokus, dan tidak terfokus pada tubuhnya. Namun, dia masih bisa merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Kondisi Ying Huan saat ini membuatnya merasa tidak nyaman dan dia tidak dapat menerima bahwa wanita muda ini, yang biasanya penuh dengan kemudaan dan vitalitas, akan menunjukkan ekspresi sedingin es. Meski hatinya merasa tidak enak, Lindong tidak berani bertindak sembarangan. Lagi pula, dia tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia takut jika dia bertindak ceroboh, dia malah akan menyakitinya. Pada saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah berdiam diri dan mengamati. Setelah Ying Huan membuka matanya, kilau biru sedingin es tiba-tiba muncul di dahinya sebelum cahayanya menyebar keluar. Setelah itu, cahaya itu mulai terbentuk menjadi simbol rahasia kuno berwarna biru es. Simbol reinkarnasi. Saat melihat simbol rahasia kuno berwarna biru es, tubuh tikus kecil langsung menggigil. Segera, ekspresi heran langsung muncul di wajahnya saat dia tanpa sadar berseru. Simbol reinkarnasi? Lindong terkejut sesaat sebelum dia bertanya. Segera, dia mengerutkan alisnya dan bertanya, apa itu? Aku tidak pernah berpikir bahwa itu sebenarnya adalah simbol reinkarnasi. Gadis ini memang tidak sederhana. Dia sebenarnya adalah seorang reinkarnator. Marten kecil bergumam sejenak sebelum mengambil napas. Melihat ke arah Lindong, dia menjawab dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu tentang tahap reinkarnasi? Setelah mendengar istilah itu, tatapan Lindong langsung mengeras sebelum dia dengan lemah menganggukkan kepalanya dan berkata, setelah hidup dan mati, itu akan menjadi reinkarnasi. Sedangkan untuk reinkarnasi, abadi. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang benar-benar abadi. Bahkan jika seseorang melangkah ke tahap reinkarnasi, mereka masih menghadapi bahaya yang mungkin berada di luar imajinasi individu biasa. Untuk tahap nirwana, terdapat kesengsaraan nirwana. Sedangkan untuk tahap reinkarnasi, ada juga kesengsaraan reinkarnasi. Jika seseorang melewatinya, ia akan berevolusi dan akan bebas dan tidak terkekang dari dunia. Namun, jika seseorang gagal, ia akan menghilang melalui reinkarnasi, kata tikus kecil dengan santai. Kesengsaraan reinkarnasi, gumam Lindong sambil mengerucutkan bibirnya. Ini jelas pertama kalinya dia mendengar hal ini. Namun, tahapan itu masih terlalu jauh dan di luar jangkauannya. Apa hubungannya ini dengan dia? Juga, apa itu reinkarnator? Orang-orang yang mampu melangkah ke tahap reinkarnasi mungkin adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia ini, karena mereka memiliki kendali atas hidup dan mati.
Dari sudut pandang lain, bahkan waktu tidak dapat menghapusnya. King Zi, yang kita temui di Istana Naga Hijau, kemungkinan besar adalah seorang ahli yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Di zaman kuno, jika para elit di tahap reinkarnasi gagal dalam kesengsaraan reinkarnasi, beberapa dari mereka mampu mempertahankan sedikit kesadaran mereka dengan kekuatan mereka yang luar biasa. Mereka akan membiarkan sisa kesadaran mereka memasuki siklus reinkarnasi dan menunggu kesempatan untuk mengaktifkan kembali kesadaran mereka dan melintasi nirwana kembali ke dunia ini lagi. Setelah itu, orang-orang yang terlahir kembali disebut reinkarnator. Sepertinya gadis ini adalah salah satu dari mereka, kata tikus kecil sambil menatap wanita muda yang melayang di udara dengan tatapan aneh. Maksudmu, di kehidupan masa lalunya, dia adalah seorang elit di tahap reinkarnasi? Tanya Lindong sambil memijat pelipisnya. Apa yang disebut reinkarnasi dan hal-hal misterius semacam ini tidak diragukan lagi terlalu tidak nyata dan tidak masuk akal baginya. Ya. Tikus kecil menganggukkan kepalanya dan menjawab, mungkin, dia bahkan tidak mengetahuinya. Kali ini, dia pasti telah membangkitkan sisa kesadaran di kedalaman jiwanya ketika dia menggumpalkan yuan spiritnya. Oleh karena itu, kejadian ini terjadi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa semua reinkarnator akan bisa bangkit. Sebagian besar reinkarnator hanya akan menjalani kehidupan biasa. Saat mereka melanjutkan siklus berulang-ulang, potongan kesadaran secara bertahap akan terkikis hingga benar-benar hilang. Pada saat itu, para elit super di tahap reinkarnasi akan sepenuhnya lenyap dari dunia ini. Jadi, apakah ini akan mempengaruhi kepribadiannya? Dengan kata lain, apakah dia tidak lagi menjadi Ying Huan-Huan dan menjadi ahli super yang pernah menguasai langit dan bumi? Tanya Lindong setelah ragu sejenak. Jika dia terbangun, akan ada beberapa perubahan. Namun, pada akhirnya orang yang tetap memegang kendali adalah orang yang berada dalam siklus reinkarnasi ini. Jawab tikus kecil sambil tersenyum setelah dia merasakan kekhawatiran Lindong. Lindong tertawa pahit dan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Dari sudut pandangnya, dia lebih memilih Ying Huan-Huan tetap menjadi wanita muda murni dan lugu yang dia kenal, dan tidak menjadi elit super yang bereinkarnasi dari zaman kuno. Jangan khawatir, mungkin dia adalah seorang reinkarnator, namun, siapa yang tahu apakah dia bisa membangunkan sisi lain dari dirinya? Selama dia tidak terbangun, dia pasti akan tetap menjadi Ying Huan-Huan yang kamu kenal, kata tikus kecil. Lindong menganggukkan kepalanya sekali lagi sebelum tiba-tiba melihat ke arah tikus kecil dan bertanya, apakah kamu pernah mencapai tahap reinkarnasi di masa lalu? Mendengar pertanyaan itu, wajah tampan tikus kecil berkedut sebelum ia tertawa kering dan menjawab, aku sedikit melewatkannya. Jika aku sudah mencapai tahap reinkarnasi, aku tidak perlu bersembunyi di batu jimat. Dan kamu tidak akan bertemu denganku. Setelah mendengar itu, Lindong tersenyum. Dia tidak punya niat untuk mengejeknya. Pertemuan mereka saat itu tidak diragukan lagi telah mengubah jalan hidup mereka. Jika tidak ada Lindong, tikus kecil mungkin sudah berpencar dan mati. Kalau bukan karena tikus kecil, akan sulit juga bagi Lindong untuk mencapai tahap saat ini. Seseorang dan seekor marten telah berjalan bersama selama bertahun-tahun dan mengalami banyak cobaan sulit bersama-sama. Pada akhirnya, mereka menanggung semua itu. Dia seharusnya tidak tinggal lebih lama lagi dalam kondisi seperti ini, kata tikus kecil sambil mengangkat kepalanya dan menatap wanita muda di udara. Prediksi tikus kecil sangat tepat. Setelah beberapa menit, warna biru es yang menyelimuti langit mulai melemah dengan cepat. Setelah itu, mata sedingin es Ying Huan-Huan mulai menutup perlahan sekali lagi. Satu persatu, lapisan lingkaran cahaya biru es masuk kembali ke tubuh Ying Huan-Huan sebelum rambut biru esnya yang sangat panjang memendek dengan cepat. Saat semakin memendek, warna biru sedingin es memudar dan rambut hitam aslinya dengan cepat muncul kembali. Setelah rambut Ying Huan-Huan pulih sepenuhnya dari warna aslinya, tubuhnya mulai turun dari langit. Melihat ini, Lindong maju selangkah dan memeluk pinggangnya. Pinggang lembut yang masuk ke tangannya menyebabkan dia sedikit gemetar, sebelum dia menundukkan kepalanya hanya untuk melihat bahwa dia sedang ditatap lurus oleh mata hitam legam seorang wanita muda. Keduanya terus saling menatap dan ekspresi Lindong tidak berubah sama sekali. Seolah-olah posisi ambigu ini tidak ada hubungannya dengan dia.
Sedangkan untuk wanita muda, setelah melihat tindakan pihak lawan, dia akhirnya mengundurkan diri ketika rona merah malu muncul di wajahnya yang cantik dan cantik. Melihat tatapan malu dan kesal dari wanita muda itu, Lindong menghela nafas lega di dalam hatinya. Itu bagus, ini adalah Ying Huan yang dia kenal. Lindong akhirnya terbatuk-batuk dan wanita muda itu menjadi semakin malu. Setelah itu, dia meletakkan wanita muda itu dalam pelukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hei, kenapa tempat ini menjadi seperti ini? Wajah Ying Huan memerah saat dia merapikan pakaiannya. Segera, matanya yang besar melihat ke arah es berwarna biru es yang menutupi gunung. Dia tanpa sadar tertegun sebelum dia bertanya dengan kaget. Lindong, tikus kecil, dan api kecil saling bertukar pandang. Sepertinya Ying Huan sendiri tidak memiliki ingatan apapun tentang adegan sebelumnya. Itu karena formasinya. Lindong tersenyum dan menjelaskan secara acak. Dia tidak memberitahu Ying Huan tentang kejadian yang terjadi sebelumnya. Dari cara dia melihatnya, yang terbaik adalah mengikuti arus dan tidak perlu memberitahunya tentang hal itu. Apa yang terjadi di masa depan akan bergantung pada nasibnya. Ying Huan mengangguk dan dia tidak memikirkan masalah ini. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di dalamnya. Roh Yuanku juga telah berhasil terbentuk. Lindong menyeringai. Dia tidak terkejut dengan fakta ini. Karena Ying Huan berada di tahap Yuan Nirvana ke-8, tubuhnya sudah mampu menghasilkan kekuatan Yuan Spirit. Oleh karena itu, akan lebih mudah baginya untuk membentuk Yuan Spirit dibandingkan dengan Lindong. Dari aura Ying Huan saat ini, dia telah mencapai puncak 8 tahap Yuan Nirvana meskipun belum mencapai tahap 9 Yuan Nirvana. Mungkin dia akan segera memiliki kualifikasi untuk mencoba melakukannya. Ini adalah kabar baik karena kompetisi sekte besar akan segera tiba. Apa rencanamu selanjutnya? Berdiri di sampingnya, tikus kecil berjalan mendekat. Dia melirik mereka berdua sebelum bertanya. Aku harus kembali ke sekte Dao. Kompetisi sekte besar sudah dekat. Lindong merenung sejenak sebelum menjawab. Kompetisi sekte hebat ya, itu adalah acara besar bahkan di seluruh wilayah Suan Timur. Setiap sekte dan faksi terkemuka di wilayah Suan Timur akan mengirimkan murid-murid terbaik mereka untuk berpartisipasi. Bahaya dan intensitasnya melampaui perang 100 kerajaan. Martin kecil tanpa sadar tersenyum dan berkata ketika mendengar ini. Berdasarkan apa yang aku tahu, kompetisi sekte besar sebelumnya semuanya diadakan di wilayah Unique Devil, kan? Itu adalah wilayah yang sangat berbahaya. Wilayah iblis unik. Lindong terkejut. Dia sedikit mengernyit. Apa yang ada di sana sehingga membuatnya begitu berbahaya? Itu adalah salah satu medan perang selama Perang Langit dan Bumi kuno. Tikus kecil mengangkat sudut mulutnya dan menjawab. Jangan tanya padaku tentang Perang Langit dan Bumi kuno. Itu terjadi di masa lalu, dan bahkan aku pun tidak mengetahuinya. Satu-satunya hal yang aku sadari adalah bahwa semua ahli di negeri ini pada dasarnya berkumpul untuk berperang dalam perang besar itu. Hati Lindong tiba-tiba terguncang. Dia mengingat kilas balik kuno yang dia lihat di Great Ancient Tablet. Dia bertanya-tanya apakah peristiwa itu ada kaitannya. Setelah perang besar berakhir, daerah itu terkikis oleh demonic ki dan menyebabkan munculnya beberapa monster yang sangat menakutkan. Itu bisa dianggap sebagai salah satu daerah paling berbahaya di wilayah Suan Timur. Cukup banyak orang yang akan mati di sana selama setiap kompetisi sekte besar. Tentu saja, meski tempat itu berbahaya, tempat itu juga merupakan tanah harta karun. Tak terhitung banyaknya ahli yang tewas selama perang kuno itu. Jika seseorang beruntung, seseorang mungkin bisa mendapatkan warisan besar dari dalam tempat itu dan melakukan lompatan besar ke depan. Lindong sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata tikus kecil. Daya pikat ini cukup untuk membuat seseorang berusaha sekuat tenaga untuk itu. Apakah kalian berdua kembali ke Daosek bersamaku? Lindong menatap Little Marten dan Little Flame sebelum bertanya. Kami tidak akan pergi. Aku akan membawa orang ini ke tempat lain dan melihat apakah aku bisa membantunya menembus tahap 9 Yuan Nirvana. Jika dia benar-benar membuat terobosan, aku akan membawanya langsung untuk mencarimu di wilayah iblis unik. Marten kecil merenung sejenak sebelum menjawab. Baiklah. Lindong mengangguk. Jelas lebih bermanfaat bagi api kecil untuk mengikuti tikus kecil.
Kembali ke Dao Sekte sekarang tidak akan bermanfaat untuk kemajuan pelatihannya. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, keduanya tetaplah binatang iblis. Dengan bimbingan Little Marten, pelatihan Little Flame akan dipercepat. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Kami akan pergi dan menemuimu setelah kami menyelesaikan semuanya. Marten kecil tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan cara yang agak bebas dan mudah. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyeret kakinya saat tubuhnya bergerak dan melompat ke udara. Kakak, kami akan menuju ke wilayah iblis unik untuk mencarimu ketika waktunya tiba. Little Flame juga tersenyum konyol pada Lindong. Setelah itu, dia melompat ke udara dan bertukar pandang dengan tikus kecil. Mereka tidak ragu-ragu saat mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan bergegas menuju cakrawala dengan kecepatan seperti kilat. Kita juga harus segera pergi. Lindong menatap dua tikus kecil yang berada jauh di sana. Dia menghembuskan napas dengan lembut sambil menekan rasa melankolis yang dia rasakan di dalam hatinya. Setelah itu, dia menoleh, menatap Ying Huan dan berkata, "Saya akan berjalan sendiri untuk perjalanan pulang." Ying Huan menganggukkan kepalanya dan tersenyum pada Lindong. Setelah itu, tubuh halusnya berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar. Dari kelihatannya, wanita pemalu ini tidak tahan digendong oleh Lindong. Lindong menatap sosok bercahaya itu dengan senyum konyol di wajahnya. Namun, senyuman di wajahnya segera berkurang sedikit. Ini karena dia bisa merasakan aura sedingin es yang sangat samar hadir di dalam sinar cahaya itu. Aura sedingin es itu persis sama dengan yang dipancarkan oleh Ying Huan ketika dia berada dalam kondisi itu sebelumnya. Sepertinya kejadian itu sedikit berdampak padanya. Namun, dia tidak tahu apakah itu bermanfaat atau merugikan. Lindong menghela nafas pelan di dalam hatinya sebelum dia mengerucutkan bibirnya. Setelah itu, tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok cahaya yang dengan sigap mengejar sinar cahaya di depannya. Waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke Dao Sekte tidak diragukan lagi menjadi sekitar 2 kali lipat waktu yang dibutuhkan ketika mereka pergi. Bagaimanapun, Ying Huan memiliki karakter seorang wanita muda. Dia telah bermain dan bersenang-senang selama perjalanan ini. Lindong juga menjadi lebih santai setelah menyelesaikan masalah ini. Selain itu, Ying Huan telah memberikan bantuan besar padanya. Oleh karena itu, dia mengikuti Ying Huan untuk bersenang-senang. Oleh karena itu, mereka membutuhkan waktu hampir setengah bulan, sebelum akhirnya tiba di Sekte Dao. Kami akhirnya tiba. Setelah berjalan melewati penghalang cahaya yang sangat besar, wajah cantik Ying Huan segera menampakkan senyuman manis ketika dia melihat pemandangan familiar di sekitarnya. Dia menghirup udara dalam-dalam sebelum berkata sambil tertawa. Lindong memandangnya tanpa daya. Gadis ini benar-benar bermain sepuasnya selama perjalanan pulang. Kamu harus kembali ke Sky Hall dulu. Aku juga harus kembali ke Desolate Hall agar paman bela diri Chen Zhen dan yang lainnya tahu bahwa aku masih hidup. Suara Lindong baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat ke suatu tempat tidak jauh dari situ. Ada suara angin kencang yang keluar dari udara. Setelah itu, lebih dari selusin sosok muncul di hadapan mereka. Ini buruk. Ini adalah unit penegak hukum sekte tersebut. Mereka di sini bukan untuk menangkap kita, kan? Mata Ying Huan menoleh. Segera, ekspresi wajah mungilnya berubah sedikit saat dia buru-buru bertanya. Lindong sedikit mengernyitkan alisnya. Dia melihat ke unit penegakan hukum yang bergegas, tetapi dia tidak merasakan niat buruk apapun dari mereka. Adik laki-laki Lindong, adik perempuan junior Ying Huan, ketua sekte telah menginstruksikan kalian berdua untuk segera menemuinya. Orang yang berbicara adalah pemimpin unit penegakan hukum ini. Dia adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Ekspresinya dingin dan tegas tetapi tidak ada kilatan tajam di matanya ketika dia melihat ke arah Lindong dan Ying Huan. Sebaliknya, senyum muncul di matanya ketika dia melihat Ying Huan berusaha menghindari tatapannya. Terima kasih, senior. Lindong diam-diam menghela nafas lega. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada penegak hukum sampai. Dia menarik Ying Huan dan dengan cepat bergegas ke bagian dalam Dao Sekte. Itu benar, adik perempuan junior Huan, paman bela diri Qilei juga memintamu untuk segera mengembalikan sitar Phoenix surgawi itu.
Ying Huan tiba-tiba mendengar suara menggoda datang dari belakang ketika mereka berdua berada agak jauh. Wajah kecilnya dengan cepat berubah pahit. Sudah berakhir. Kali ini, aku pasti akan dihukum. Lindong mengangkat bahunya ketika dia mendengar Ying Huan terus-menerus bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak menggodanya. Sebaliknya, dia memeluknya dan bergegas ke bagian dalam sekte. Akhirnya mereka turun di sebuah gunung yang tenang dengan rumah bambu di atasnya. Setelah mereka turun, mereka langsung melihat Ying Xuanzi berdiri dengan tangan di belakang di depan rumah bambu miliknya. Bahkan jantung Lindong berdebar kencang saat ini. Dia melepaskan Ying Huan dan mereka berdua mendarat dengan tenang. Ying Huan telah menghilangkan semua keaktifannya saat ini dan mendarat dengan patuh. Matanya bahkan tidak berani berkeliaran sembarangan. Sikapnya benar-benar berbeda dari dirinya yang biasanya bersemangat. Saat Lindong dan Ying Huan mendarat, Ying Xuanzi yang berpakaian putih juga perlahan berbalik. Dia baru saja akan berbicara ketika Lindong melihat matanya tiba-tiba berhenti pada Ying Huan. Pada saat itu, Lindong bisa merasakan pupil mata Ying Xuanzi menyusut sedikit. Apakah dia merasakannya? Lindong mengerucutkan bibirnya saat melihat adegan ini.